Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Adi Mas Arfiyadi di channel Aki Sok Tahu. Nah, buat sahabat semuanya, saya doakan pada malam hari ini, di video pada malam hari ini, di pertemuan kita kali ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga selalu dilancarkan segala urusan dan rezekinya selalu dilimpahkan dan mendapat rezeki yang berkah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada di kesempatan malam hari ini saya sengaja mengundang saudara kita ya. Kita ini cerita masalah kasus daripada tindakan kriminal, walaupun ini bukan bukan relokasi kita, tapi kita sengaja mengundang, kita berbagi pengalaman kepada pengalaman, bahasanya sahabat kita ini adalah mantan daripada Pengalaman buruk itu. pengalaman buruk. Ya, pokoknya kita bercerita pengalaman buruk lah ya buat sahabat semuanya. Tanpa berpikir panjang lagi, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita perkenalkan dulu tamu kita yang hadir pada malam hari ini. Aki Sok Tahu. Oke Mas, namanya siapa Mas? Namanya Koreng. Koreng. Iya, Koreng. Kenapa dipanggil Koreng Mas? Ya, nama gelaran itu. Nama gelar Mas ya? Iya. Jadi mohon maaf nih Mas ya, sebelumnya mohon maaf, kita sudah mengundang Mas kemari. Kita mau bertanya seputaran pengalaman Mas di dunia dunia kejahatan lah kita bilang ya. Contohnya yang Mas geluti dulu ya. Tapi sekarang masih Mas ya? Oh enggak, sekarang udah insaf. Sekarang sudah insaf ya, alhamdulillah sudah insaf Mas ini. Nah, boleh berbagi pengalaman sedikit Mas dari apa yang sudah menjadi pengalaman Mas sebelum Mas masuk tahanan ya. Jadi cerita seputaran pengalaman Mas ya. Saya mau tanya dulu, kenapa Mas ini bisa masuk tahanan? Saya telah mencuri peta seorang wanita. Dan saya pernah memenggal tangan wanita itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas ini perilaku apa ya? Tindakan apa ya? Curanmor ya? Iya, curanmor. Curanmor ya? Kasus curanmor ya? Curanmor. Masya Allah. Jadi curanmor yang sangat sadis saya bilang, termasuk ya? Ya, termasuk saya. Jadi Mas ini sudah berapa unit? Ya, kalau unit sudah tak terkira Mas. Gak terhitung? Nah, terhitung lagi sudah. Jadi semua korban daripada Mas Korengnya ini rata-rata Perempuan. Jadi intinya Mas ini caranya untuk merampok ya, untuk merampok itu dipacari atau sengaja nunggu di jalan atau gimana? Nunggu di lokasi saya, Pak. Nunggu di lokasi. Lokasinya satu tempat atau bermacam-macam tempat ya Mas? Bolak-balik saya pindah. Dengan pindah ke sana ke sini. Jadi ini kali yang keberapa ini Mas? Sampai Mas ini bisa ketangkap sama pihak yang berwajib? Ini udah ke-8 kali saya Mas. Udah ke-8 kali? 8 kali. Dan masuk penjara ini sudah berapa kali? Saya tanya dulu ini buat sahabat semuanya biar kita tahu. Karena sudah sering kali ini Mas ini kan katanya berbuat tindakan kriminal, yaitu salah satunya curanmor ya. Cukup curanmor aja tuh Mas? Curanmor. Tidak ada tidak ada kriminal yang lain lagi yang Mas kerjakan dulu? Ya, selain curanmor ya mengambil dompet wanita juga, jambret. Ya pokoknya perampokan Iya. ya. Tapi tidak ada itu ya Mas? Nggak Apa ada. namanya? Perkos itu tidak ada Mas? Oh, nggak ada. Enggak? Nggak ada. Wah, masih bisa disyukur ya. Bagus. Nah, coba saya mau tanya juga seputaran pengalaman Mas Korengnya ini ya. Mas Korengnya ini pengalaman di penjara itu gimana? Suasana penjara itu gimana? Ya, kalau Bisa Mas ceritakan coba? kalau suasana ya macam di dalam kuburan lah Mas.
Ya, tapi itu rame loh mas. Wah, rame. Di kuburan di penjara itu kan rame tuh, di sel itu rame orangnya. Kenapa dibilang sepi? Hatinya kali ya. Hati ya sepi. Hati sepi, tapi ruangan rame ya. Wah, rame. Coba ceritakan, kayak mana itu mas keadaannya? Keadaannya kalau mana dibilang susah juga mas, terlalu berat. Apa yang mas alami yang mas bilang tadi berat tadi? Beratnya ya kita Jelasnya yang pertama panjangnya hukuman ya. iya hukuman, terus yang lain-lainnya soal makanan juga, Terus apa lagi mas? soal Tidur. mandi, tidur, semua itu sedih. Dan cukup terakhir kali ini saya masuk, Terakhir kalinya. terakhir kalinya Janji nggak berbuat lagi. ya sudah tobat insya Allah. Karena apa? Di mana ada kesempatan pasti itu bisa terjadi lagi mas. Enggak juga, saya Jadi ini betul-betul mas sudah bertobat. sudah bertobat. Tapi saya nggak yakin sama mas ini. Kalau mas tadi sudah berkali-kali masuk penjara ini. Ini kali keberapa ini mas? Ini ke-9. Ke-9 kali mas. Ke-9. Masya Allah. 9 kali. Mas ini umurnya berapa tahun sekarang? Umur saya 37. 37 tahun. Dari usia berapa mas ini masuk penjara? Usia 14 tahun. 14 tahun sudah masuk 14 penjara. Ini kameran bener nggak ini kira-kira nih? Apa udah ada hukuman untuk umur 14 tahun ini? 14 tahun sudah ada, tapi Sudah ya ada. anak itu. Penjara anak ya? LP anak. LP anak dulu ya? Iya Masya Allah. Jadi berapa bulan atau berapa tahun waktu itu? Waktu itu saya kena 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dari kasusnya apa dulu mas? Sama juga. Pencurian juga? Pencurian juga. Pencurian juga? Pencurian. Sepeda motor? Curanmor? Curanmor. Wah ini berarti dulu masnya ini keping sepeda motor tapi mungkin tak kesampaian nih kali ya? Ya untuk kehidupan. Untuk kehidupan atau keinginan? Pasti awal itu untuk keinginan. Berawal tindakan-tindakan itu semua berawal dari keinginan, bukan kebutuhan. Untuk pompa kali mas nggak ya? Oh enggak pak. Kalau pompa enggak ada. Jadi masnya nih di samping kriminal tanpa ada apa namanya pengaruh-pengaruh dari narkoba atau gimana? Iya dulu saya sampai pengaruh juga dengan narkoba. Nah kan pompa namanya itu kan pompa. Kenapa mas nggak bilang tadi mas? Ya aku ini. Jadi apa coba yang menyebabkan mas itu sampai berbuat itu? Salah satunya kan saya pikir itu karena narkoba ya. Iya. Jenis apa mas? Jenis sabu-sabu. Jenis sabu mas. Waduh. Jangan-jangan mas juga mengedar juga ini dulu enggak? Enggak. Saya tidak mengedar, saya cuma curanmor aja. Curanmor aja, Iya. pemakai saja. Iya. Oke lah mas, nggak masalah. Kita nggak bahas lagi masalah narkoba ya kan. Yang jelas mas ini betul-betul niat bertobat. Bertobat. Saya ingin bertobat. 9 kali masuk penjara. Ya, ini buat teman-teman semuanya jadi pelajaran buat kita semua ini. Dah, saya mau tobat. Mau belajar ngaji juga saya. Mau belajar ngaji? Iya. Jadi dari mas bebas kurungan ini udah berapa bulan? Baru seminggu. Baru seminggu. Baru seminggu. Baru seminggu ini ya? Waduh, kenapa masnya kulitnya nggak berubah ya? Jadi berapa tahun terakhir ini? Yang terakhir ini saya kena 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Biasanya kalau 1 tahun aja kulitnya itu bisa berubah. Ini masnya ini masih lekat ini. Ini memang belum kutuk mas. Keturunan India. Turun. Ya Allah. Tapi saya nggak yakin kalau masnya ini mau bisa tobat beneran. Nih. Kok nggak ya? Saya sudah berjanji dengan hati saya sendiri. Saya ingin bertobat. Pengen menjadi orang yang baik. Angkat jadi murid aja mas. Kalau memang dia berkeinginan nggak masalah ya kan, buat sahabat semuanya kan. Jadi podcast kita pada hari ini sebetulnya video-video konten kita ini sebetulnya kan tidak hanya hal spiritual aja, karena kan banyak juga pembelajaran ya buat sahabat-sahabat semuanya, terutama yang ada di seputaran tempat kita tinggal atau di luar daerah atau di luar provinsi ya.
ada juga ya beberapa santri kita ya itu ya, kita juga tidak mau mempengaruhi siapapun untuk belajar, cuman ada keinginan kita akan menerima karena tujuan untuk kebaikan, silahkan. Tapi saya kurang yakin ini. Kurang yakin gimana mas? Jangan gedor-gedor meja mas, nanti saya bisa tensi, ini emas nih. Nah, ini saya pancing sedikit saja sudah tensi dia katanya kan. Saya pancing sedikit saja. Saya tidak bisa dipancing-pancing gitu mas. Jadi 9 kali masuk belum bisa mengontrol emosi. Belum bisa. Berarti masih bisa terpengaruh lagi. Karena saya mancingnya seperti itu. Belum ada yang pas buat guru saya. Belum ada yang pas atau belum sama sekali mencari guru? Belum ada yang pas. Belum ada yang pas. Belum Berarti ada. sudah berkelana juga mencari guru ya. Ya. Nah. Jadi kalau boleh tahu kemana aja masnya cari guru? Woi mas, monggo sambil dirokok. Boleh saya merokok? Boleh monggo. Kalau cerita tentang guru, saya sudah keliling Medan mas. Tapi yang saya pikir pasti ini yang dia pelajari ini sudah punya guru banyak. Tapi guru-guru supranatural ini yang dicari, bukan guru tentang agama. Betul mas? Betul. Karena kalau saya lihat ini ya, pengaruh energi negatif yang ada di dalam dirinya ini masih rentan. Jadi kalau saya pikir kalau itu belum dibersihkan, itu masih akan menggugah niat dia untuk berbuat keburukan. Kenapa? Karena kekuatan yang didapat, energi yang didapat itu untuk berbuat yang tidak baik. Saya yakin mas ini punya banyak ilmu. Ilmu apa mas? Ada. Betul nih mas. Betul. Jadi kalau mas mau bertobat harus dibuang semua itu mas. Harus dibersihkan. Atau mas bersedia atau tidak? Kalau untuk saya tobat, saya bersedia. Kalau memang itu yang terbaik. Nah, itu baru benar. Kalau mau tobat itu masih digunakan, itu akan masih tetap berpengaruh, mempengaruhi pikiran. Bersihkan aja mas susuknya itu mas. Karena biasanya orang yang berbuat tindakan kriminal itu pasti memakai sesuatu ya. Pastinya kebanyakan memakai sesuatu. Ya cuma parang aja yang pakai mas. Hah? Enggak ada, cuma parang. Saya tahu itu senjatanya, tapi untuk menghalau hal-hal yang tidak diinginkan pasti memakai sesuatu. Contohnya ilmu kebal. Ada itu mas. Kebanyakan seperti itu. Dibaca berdarah juga saya mas. Yakin? Yakin mas. Yakin. Jadi dasarnya mas itu kok nekat gitu? Iya. Memang itu kerjaan saya mas. Jadi apa yang dipikirkan sekarang untuk ke depan? Apakah mau skill apa yang dimiliki sekarang ini Pak? Skillnya apa? Sekira saya bisa bawa mobil. Skillnya punya bisa bawa mobil. Bisa bawa mobil. Nah, kenapa nggak itu yang dikerjakan? Ya, sayang tuh mas, tidak ada yang percaya orang. Saya mau menjadi orang yang baik. Memang betul juga ya sahabat netizen ya. Orang yang sudah banyak melukai orang, melukai hati orang atau terkenal mantan napi ya. Pasti ketika mereka itu terjun di masyarakat, pasti masyarakat Tidak menerima. tidak menerima. Jadi buat sahabat semuanya atau lapisan seluruh masyarakat sebagai motivasi ya untuk teman-teman yang mantan napi ini, apabila kita berhadapan itu wajib kita untuk memberikan motivasi semangat mereka untuk berbuat baik. Maka kita dukung mereka itu, kita nasihati mereka itu untuk berbuat baik, kita terima. Ya, supaya apa? Supaya tidak terulang lagi apa yang dia perbuat dahulu. Ya, teman-teman. Saya rasa gitu. Karena kalau tidak, mungkin akan panjang lagi kan gitu. Kenapa? Sudah tidak diterima di lapisan masyarakat, di keluarga. Jadi akhirnya dia merasa sendiri hidup. Sendiri. Jadi untuk menahan kehidupan sendiri itu susah. Benar Mas? Susah. Nah, jadi sekarang ini andai kata lah Mas sudah menjalani tes itu, Mas sudah terima ya? Sudah menerima semuanya? Sudah. Tanpa berpikir kembali untuk apabila ada hujatan-hujatan, berpikir kembali untuk
berbuat hal-hal yang buruk lagi? Tidak. 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 Sudah tekad Mas ya? Sudah tekad saya menjadi. Oke, buat sahabat semuanya kita dukung niat daripada Mas Koreng ya, Mas Koreng ya. Inisial ya kita pakai Mas Koreng. Kita dukung niat dia bertobat, kita doakan semoga istiqomah ya niat tobatnya. Oke, buat sahabat semuanya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan Mas buat sahabat netizen? Ya. Tidak ada lah Mas. Kenapa? Saya panggil kemari Mas ini supaya bisa menenangkan supaya sahabat kita ini jangan terlibat dengan tindakan-tindakan kriminal, itu maksud saya. Mau memberikan satu nasihat atau gimana? Atau jangan Ya. sampai kita semua terjerat dengan hukum ya, kasus hukum kalau bisa. Ya itu intinya Mas ya. Intinya itu aja. Karena apa? Karena di sel tahanan itu sangat menyedihkan. Iya. Nah jadi begitu aja Mas ya. Iya. Oke, jadi buat sahabat semuanya, sel tahanan itu memang sangat menyedihkan. Jadi jangan pernah kita berurusan dengan pihak yang berwajib dengan tindakan-tindakan kasus-kasus yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, oke terima kasih sudah menemani Dimas Satriadi bersama Mas Koreng pada malam hari ini di channel Aki Sok Tahu. Jangan lupa kalau sahabat semuanya pantengin terus channel Aki Sok Tahu. Jangan lupa di subscribe yo. Jangan lupa like dan komen. Sarannya buat dari sahabat semuanya kepada Aki Sok Tahu buat Dimas Satriadi ya. Nah, kita tunggu komen-komennya supaya apa? Supaya kita bisa membuat konten yang lebih baik lagi nanti ya. Insya Allah kita akan datangkan semua tokoh-tokoh yang memang bersangkutan supaya bisa kita menjadi lebih baik. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi buat sahabat semuanya. Terima kasih Mas ya sudah hadir di podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.